Kita akan membandingkan saham mana yang paling bagus dari sektor telekomunikasi. Ada Telkom Indonesia, Indosat, dan Axel Axiata. Dengan memakai satu metode analisa saja, yaitu ROE, Return on Equity. Return berupa laba bersih atau keuntungan bersih, dan equity atau ekuitas merupakan modal bersih. Yang rumusnya yaitu laba bersih dibagi modal bersih. Nah, coba kalian lihat ketiga saham ini. Gua memakai data laporan keuangan triwulan 2 2023. Yang pertama ada Telkom Indonesia dengan mencetak laba bersih sebesar 12,7 triliun. Dan yang kedua ada Indosat dengan mencetak laba bersih sebesar 28,1 triliun. Dan yang terakhir ada Axel Axiata dengan mencetak laba bersih 657,5 miliar. Untuk bisa mengetahui perusahaan mana yang mencetak profit terbesar, kita perlu tahu berapa nilai ekuitasnya, yaitu dengan mencari di laporan keuangan. Caranya, buka situs website idx.co.id. Tampilannya seperti ini. Kemudian kalian masuk di bagian laporan keuangannya. Masukkan kode saham yang mau kalian cari. Gua akan mencari saham Telkom. Pilih opsi laporan keuangan, saham, lalu tahun berapa yang mau kalian cari. Buat yang belum tahu triwulan 1 merupakan laporan keuangan dari bulan Januari sampai Maret. Triwulan 2 merupakan laporan keuangan dari bulan April sampai Juni. Triwulan 3 merupakan laporan keuangan dari bulan Juli sampai September. Dan tahunan merupakan laporan keuangan dari bulan Oktober sampai Desember. Kita pilih triwulan 2. Kemudian terapkan. Selanjutnya, download FS Telkom triwulan 2 2023. Dan tampilannya seperti ini. Di halaman 4 ada jumlah ekuitas. Untuk jumlah ekuitasnya, kita pakai data yang ini. Kenapa tidak pakai yang ini? Karena sudah ditambah dengan kepentingan non-pengendali. Kepentingan non-pengendali itu merupakan anak dari perusahaan yang bukan dikendalikan oleh entitas induk. Yang jumlah ekuitasnya 123,8. Perlu diketahui, di sini disajikan dalam miliaran rupiah. Berarti 123,8 dikali 1 miliar sama dengan 123,8 triliun. Kalian juga bisa lihat data di tahun sebelumnya. Geser lagi di halaman 5. Di sini ada laba bersih. Bukan yang ini, tapi yang ini. Laba periode berjalan itu sama halnya laba bersih yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Sedangkan laba per saham biasanya disebut EPS atau earning per share, yaitu laba bersih perusahaan dibagi jumlah saham yang beredar. Ingat, disajikan dalam miliaran rupiah, berarti 12,7 triliun. Oke, selanjutnya kita masukkan ke rumus. Return per equity. 12,7 triliun dibagi 123,8 triliun, hasilnya 0,103 dijadikan persen menjadi 10,3%. Begitupun dengan saham lainnya, yang datanya sebagai berikut. Di urutan pertama yaitu Indosat dengan ROE 14,7%. Kemudian ada Telkom dengan ROE 10,3%. Dan selanjutnya ada Axel Axiata dengan ROE 2,5%. Itulah konsep dari ROE. Sampai sini, apakah sudah tahu saham mana yang paling untung? Kalau untuk triwulan 2 2023, udah tahu. Coba kita bandingkan dengan data sebelumnya. Berikut data ROE di 5 tahun terakhir. Dan ini rata-rata ROE-nya. Sekarang sudah bisa menentukan perusahaan mana yang mencetak laba bersih paling besar. Yang pertama, Telkom. Dengan mencetak rata-rata laba bersih di 5 tahun terakhir sebesar 18,2. Kedua ada Indosat dengan rata-rata 13,88. Yang terakhir ada Axel Axiata dengan rata-rata minus 3. Pertanyaannya, apakah saham Axel itu tidak bagus? Dan rata-ratanya minus? Coba lihat kembali data ROE 5 tahun terakhir. Saham Axel Axiata cenderung mengalami peningkatan, yang berarti saham Axel sedang mengalami perkembangan. Dibandingkan dengan Telkom yang cenderung stabil,
Bisa jadi Telkom perusahaannya sudah besar, kemungkinan sulit untuk menaikkan profit.